Iya. sendiri ya? Jadi yang masih bawaannya D7 itu hanya ini Mas. Ini? Nah, hanya ini sama apa ya? Nggak ada sih. Ini? Sudah ganti itu. Kalau ganti. aslinya pakai Shimano. Jadi bawaannya hanya Hanya rangka Rangka plus sama sadel. sadel. Nah, Yang itu saja. lainnya Yang lain itu sudah upgradean. sudah full ganti. Full ganti. Bahkan sampai rujinya pun mungkin sudah nggak bawaan ya. Iya. Gitu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat sore menjelang petang Sobat Bikers dimanapun kalian berada. Semoga baik-baik saja dan tetap goes. Di video kali ini saya ingin mereview tunggangan milik teman saya, Mas Hilman. Lalu bagaimana spek, kemudian tipe, dan alasan mengapa harus memilih ini itu. Kita langsung saja ke videonya. Salam pancal. Oke, langsung saja guys, kita ingin mereview apa ini MTB punya teman saya. Langsung saja kita ke bagian yang paling depan dulu. Nah, kita ingin melihat ini pakai stem yang model apa atau ukuran berapa ini Mas? Itu pakai model stem yang lurus, stemnya stem Sikra, ukurannya 35 mm sama dengan apa namanya handbarnya. Handbarnya ini pakai rental sama, jadi ukurannya mengikuti stemnya 35 mm. Oh gitu. Gitu, Oke, berikutnya ini untuk bagian pengereman. Nah ini pakai merek apa atau tipe apa? Ini pakai Shimano Sen, jadi pakai Shimano Sen 4 piston. Oke. Ini berapa jari ini Mas? Sebenarnya bisa 2 jari, cuman lebih enaknya sih pakai 1 jari aja sih. Gitu ya. Gitu, Alasan kenapa pilih 2 atau 3? Ini kenapa? Gini, sebenarnya kan kalau di MTB itu kan kita kan pegangannya harus kuat di setir. Ya. Nah, misalkan kita pakai jari banyak di rem, otomatis di setirnya kita lemah. Gitu. Nah, tapi lebih kuat ke rem. Nah, itu lebih bahaya juga karena rem itu nggak harus sepakem mungkin, karena kalau kita dadak pakai rem depan sekaligus bisa terbalik nantinya. Itu yang lebih bahaya lagi seperti itu. Jadi karena Shimano Sen ini juga 4 piston, pakai 4 piston, jadi pengeremannya cukup 2 jari atau maksimal 2 jari, lebih bagus pakai 1 jari Ya. aja. Karena kalau terlalu pakem mungkin bisa kebalik gitu. Nah, ya. lebih Kalau saat jadi lebih bahaya. turunan gitu. Nah, iya. Kalau apa ini grip? Nah ini bawaan. Nah, atau grip gimana? masih bawaan D7-nya, jadi masih standar itu. Oke, lanjut ke arah depan tapi agak ke bawah. Ini ada fog. Nah ini bawaan atau Nah, ini sudah saya ganti, ini pakai Santur Auron, jadi yang belum bus atau non bus. Jadi travelnya 160. tapi sudah air ya. Nah, Angin sudah air sus, sudah Air sus angin. ya. Ini ada ditambah juga ada pelindung. Nah, gitu pelindung karena ini menghindari lecet-lecet pas loading ini. Ya. Oh, slidingnya. Nggih, gitu. Terus ini ada aksesoris. Nah, apa tambahan. Biasanya kalau fungsinya sebenarnya ini simpel saja. Sebenarnya kan kalau kita main di tanah yang lumpur atau habis gitu. hujan, nah biasanya itu masuk ke sini tanah itu. Oh. Masuk ke sini jadi lebih bahaya, malah kena ke stansionnya itu yang bahaya. Jadi lebih baik dipasangi ini biar lebih melindungi stansion dari forknya itu. Biar apa kotoran nggak Nggak ke masuk situ ke ya. situ. Dan lebih awet nanti. Lebih awet. Terus lanjut guys ke bawah lagi ada roda dulu. Nah ini rodanya pakai apa nih Mas? Rodanya kebetulan saya pakai Volker. Jadi Volker DIT 5 itu tapak lebarnya itu 4 cm. Jadi kebetulan komponnya soft untuk atau bannya itu soft. Saya pakai Magic Mary
Ini memang tak pakai hanya untuk di tanah saja Mas, jadi itu. Berikutnya velg. Nah ini bawaan Rimsnya, atau beli sendiri? rimsnya Oh, sudah iya, beli rim. itu tadi Volker itu. Dit 5 lebarnya 4 cm, jadi lebar, cukup lebar. Oh, jadi untuk proper untuk ban ini ya. Iya. Kita lanjut ke sebelah kiri guys. Nah ini ada kaliper dulu nih. Ini kalipernya pakai apa nih Mas? Kalipernya sama dengan yang atas tadi, itu pakai sen, jadi satu set pakai yang sen, jadi 4 piston. 4 piston. Nah itu yang saya memang sengaja nggak pakai kampas yang estek, karena apa? Karena ya itu tadi menghindari jatuh apa namanya, karena kepakemannya itu terlalu pakem. Nah itu jadi saya pakai yang biasa aja untuk yang depan, karena sebenarnya Shimano Sen itu idealnya dipakai di frame DH Mas. Nah karena saya pakai di frame yang D7 yang beratnya nggak seberapa, jadi lebih kalau dipakai jadi lebih pakem gitu. Jadi saya untuk menghindari jatuh dari pengereman depan, jadi saya pakai yang kampas yang biasa. Iya. Nah berikutnya rotor. Nah, ini Rotornya pakai apa? Diameter 203 mili, pakai Shimano RT86 Estek itu sudah. Oke, lagi-lagi Shimano ya. Nah, Untuk free hubnya free hubnya pakai Novatec. Pakai Novatec, sudah bearing. Nah, sudah jangkrik belum ya? Kalau yang belakang ya sudah. Kalau yang depan belum. Yang ya? depan masih biasa aja. Masih biasa aja. Oke, lanjut ke bagian tengah, sobat bikers. Nah ini ada saddle. Ini Sadelnya masih bawaan dari D7-nya. D7. Kalau dropper Nah ini ada pakai droppernya. Exa karena Bisa dipencet Mas. Nah wow guys, bisa naik sendiri ya. ya ini pakai travel yang 125 Mas. Kebetulan saya orangnya nggak terlalu tinggi, jadi nggak perlu tinggi-tinggi untuk travelnya. Gitu. Oke, ke bawah ada suspensi tengah. Nah, iya. Kebetulan saya pakai yang ini, yang X-Fusion Vector RC. Nah, ini dari fiturnya apa aja nih Mas? sama sebenarnya sih, sama fiturnya itu ada ribbon juga ada, setelannya juga ada. Cuman yang membedakan ini kan pakai spring, jadi Gitu. teksturnya agak lebih keras gitu. Detailnya di sini ya, apa depan ya? Iya, kanan lebih keras, kalau ke kiri lebih soft. Dan untuk ribbonnya ini, Oh, itu setelan depannya. ribbonnya itu. Nah, ini. Oke, ke bawah. Nah ini ada pedal dulu nih. Ini sudah bearing kah atau? Sudah bearing, cuman SLR8. Pakai tipe itu ya. Iya. Ini pakai yang biasa aja sih. Itu masih belum berani pakai klit, jadi pakai pedal yang biasa. Gitu. Terus lanjut ke sebelah sana, guys. Oke, ke gear depan. Nah ini single. Ini memang sengaja pilih single atau sukanya single atau gimana? Nah, memang kebetulan saya sukanya yang single biar nggak ribet aja sih Mas. Gitu. Jadi kalau nggak terlalu banyak opsi gitu. Jadi pakai yang single. Kebetulan saya pakai crank SRAM SX. Grup setnya juga sama, di belakang juga grup setnya SRAM, pakai SRAM SX. Lanjut ke sedikit ke belakang. Ini ada aksesoris lagi. Nah, ya cuman melindungi itu ya. Ini kalau depan oke melindungi ini. Lah kalau belakang ini melindungi apa? Sebenarnya nggak terlalu fungsi kalau yang belakang sih, hanya melindungi mungkin dari kaki-kaki biar nggak basah aja sih. Oh, Lebih ke itu. gitu ya. Mm-mm. Kemudian bannya ini masih sama ya? Sama, dengan ban Magic yang Mary, di ban belakang. tadi ya. Ukurannya sama bannya? Sama 27,5 kali 235 sama. Oke, lanjut ke bawah. Ini ada grup set. Nah, ini berapa speed nih, Mas? 12 speed. 12 speed. Jadi yang paling besar itu 50T SRAM SX. Di grup setnya sama.
alasan memilih 12 speed? Nah ini kan karena saya kan nggak kuat tanjakan mas. Nah, Oke. itu. Jadi alasannya pertama itu, jadi ya pakai cari grup set yang gearnya paling besar. Nah itu alasannya saya pakai Paling besar. SRAM. Mungkin kalau ada 13 nih. Nah Bisa nanjak. bisa Pohon. lebih enak nanjaknya. Kemudian apa ini? RD. RD ya. RD sama juga pakai SRAM SX. Kebetulan saya lebih suka SRAM daripada Shimano karena apa mas? Nggak terlalu banyak opsi. Kalau Shimano kan masih harus ngelok. Nah kalau SRAM itu nggak ada locknya tapi sudah apa ini namanya kekuatannya itu sama dengan Shimano yang sudah di lock. Nah, jadi saya sukanya di situ. Nah, untuk kaliper belakang sama dengan di Sama, kalipernya sama pakai Shimano Zen, hanya yang beda kampasnya pakai yang ST kalau yang ini. Oh, lebih Nah, lebih mendinginkan juga lebih pakem. Jadi mainnya rem belakang ya. Nah, kalau turunan kebanyakan main rem belakang, jadi yang depan ya sudah lah gitu. Terus yang belakang sudah jangkrik ternyata ya. Nah, kebetulan saya pakai Freehub Click Air ini mas. Oh, lihat. Nah, Nautilus Click Air. Oh ya itu guys. Click Air. Terus, nah, memilih Polygon dengan tipe apa ini? Siskiyou D7. D7. Alasannya apa? Nah, yang pertama sih alasannya karena Polygon ya, karena Polygon itu terkenalnya itu speknya itu di tengah mas, jadi nggak terlalu liar juga nggak terlalu berat. Kadang kan teman-teman menyebutnya itu yang paling ideal, yang paling enak itu mana ya Polygon karena apa? Ya itu nggak terlalu liar kalau dibuat turunan dan lebih stabil gitu. Dan kenapa D7 karena ya sesuai budget. Kalau itu Mungkin masalah kalau sesuai ada budgetnya lebih pilih tipe apa? mungkin kalau lebih sih kayaknya lebih ke mungkin ke DH mungkin ya, tapi nggak DH yang ke patrol kayak seperti itu, mungkin patrol 671 mungkin itu. Yang travel RS-nya lebih panjang, itu aja sih. Ini rangka sudah alloy ya. Rangka sudah alloy. Jadi dijamin ringan tapi tetap kuat gitu ya. Nah, iya. Terus pengalaman gowes ini paling jauh kemana nih? Paling jauh sih masih di sekitaran Jemberan saja sih mas. Paling jauh mungkin hanya di Bromo dan Megasari Bondowoso. Nah itu. Alhamdulillah sudah lumayan sih. Lumayan sering jatuh juga pakai ini. Gitu. Sukanya, nah sukanya apa saat gowes pakai ini? Kalau sukanya sih ya karena kebetulan saya juga belum sering pakai sepeda yang lain. Cuman yang dulu itu pertama pakai D5 lanjut ke D7, ini memang bedanya cukup terasa ya mas, terutama di suspensinya. Nah ini dari yang suspensi yang lama itu terasa agak keras. Dan ini lebih smooth aja sih gitu. Oh, gitu. Kalau mungkin ada nggak enaknya gitu saat gowes atau turunan? Kalau itu kan sebenarnya sih nggak ada sih kalau dari sepeda ini. Kalau sepeda ini sudah enak-enak aja sih, nggak ada yang kurang maksud saya gitu. Sip. Karena ini kalau bawaan pabrik mungkin nggak seperti ini ya. Nah iya. Karena ini sudah rakitan. Jadi apa aja yang dirakit mas selain rangka? Ini pasti baru ya? Apa? Iya. Sendiri ya? Jadi yang masih bawaannya D7 itu hanya ini mas. Ini? Nah hanya ini sama apa ya? Nggak ada sih. Ini? Sudah ganti itu. Kalau aslinya pakai Shimano. Jadi bawaannya hanya rangka plus sama sadel. Nah, yang saja. lainnya yang lain itu sudah upgradean. sudah full ganti. Full ganti. Bahkan sampai rujinya pun mungkin sudah nggak bawaan ya. Iya. Terus kalau misalnya ingin gowes, nah ini ingin mencoba daerah mana?
Kalau gowes sih seringnya di dekat rumah aja Mas. Kebetulan di rumah saya kan dataran tinggi. Nah biasanya di barat rumah itu ada jalan turunan yang lumayan bisa dibuat jumping gitu. Jadi bisa buat latihan juga untuk coba-coba setelah servis juga biasanya saya juga di situ. Oh, ya. Oke, ngomongin servis biasanya kalau setelah gowes atau turunan panjang atau dibuat trek-trekan itu apa sih biasanya yang sering diperbaiki? Nah, yang sering itu terutama ini Mas, linkage-nya ini yang sering biasanya kan kaku. Kalau kaku biasanya bunyi. Nah, yang pertama itu yang sering saya periksa, yang kedua itu group set. Group set ini juga lumayan fatal. Nah, itu saya sering cek sebelum dan sesudah gowes biasanya gitu. Jadi darah ini sampai belakang gitu. Nah, belakang dan yang pasti ini rem itu harus selalu dicek kondisinya Mas. Nah itu Gitu. frame dan yang lainnya juga seperti halnya ini headset ini juga biasanya saya cek juga gitu. Hampir menyeluruh sih kalau ngecek, soalnya nggak bisa kalau ngecek 1-2 item aja gitu, harus menyeluruh. Dan itu ngecek sendiri ya? Nah kebetulan ya saya suka ngutik-ngutik jadi ya alhamdulillah bisa sendiri ya. Itu lihat dari YouTube juga sih. Jadi apa yang kurang mungkin langsung terasa gitu ya saat dikendarai. Iya gitu. Mungkin kalau orang lain harus konsultasi, tapi ini bisa sendiri. Konsultasinya dari YouTube. Dari YouTube ya. Oke, terima kasih Mas Silman. Oke, sama-sama Pak Milu. Oke, Ya. kita sudahi video review ini. Jadi kita ketemu lagi di review-review berikutnya.